Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jalal SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang macam-macam hari akhir. Marilah kita simak pelajaran berikut ini. Macam-macam hari akhir oleh Nurul Jalal SPDI. 1. Kiamat Suro atau kiamat kecil. Kiamat Suro atau kiamat kecil adalah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, longsor, dan banjir. Kiamat Suro atau kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat Suro atau kiamat kecil juga dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Jasad manusia akan hancur dan berubah menjadi tanah seperti asal kejadian semula. Akan tetapi roh manusia itu tidak akan mati. Setiap manusia, hewan, tumbuhan pasti akan mengalami mati, karena asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita terkena musibah atau mendengar orang lain terkena musibah seperti jatuh, kebakaran, kehilangan harta, atau mendengar ada orang meninggal, kita dianjurkan mengucapkan lafaz tarji atau istarji sebagai berikut ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ucapan tersebut merupakan bentuk kesadaran dan kerelaan kita terhadap apa yang terjadi pada diri kita maupun kepada orang lain. Ucapan tersebut hendaknya kita pahami dan kita yakini, sehingga keyakinan itu dapat menjadi penguat bagi diri kita ketika mendapat musibah. Dua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan lagi di porosnya, sehingga saling bertabrakan.
Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Zalzalah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kelak di hari akhir, setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro atau kiamat besar lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Hari akhir mempunyai nama-nama lain yang cukup banyak, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Yaumus Sa'ah. 2. Yaumuddin atau hari kemudian. 3. Yaumul Akhir atau hari akhir. 4. Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. 5. Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. 6. Yaumul Mahsyar atau hari berkumpul. 7. Yaumul Hisab atau hari perhitungan. 8. Yaumul Mizan atau hari penimbangan. 9. Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Mempercayai hari akhir dengan nama-nama yang disebut tersebut adalah wajib bagi setiap muslim, dengan keyakinan yang mantap bahwa hari tersebut pasti akan terjadi.
Demikianlah materi yang telah saya sampaikan. Semoga barokah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.